Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi Lismana, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Politik, dosen pengampu Irwansa SIP MIP. Pengertian komunikasi politik. Definisi komunikasi. Komunikasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikasi melalui atau tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu. Menurut Thomas M. Siswadel dalam Mulyana 2001 mengemukakan bahwa berkomunikasi merupakan proses untuk mengatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang sekitar, dan mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, dan berperilaku seperti uang diinginkan. Selanjutnya, menurut Seiler dalam Arni 2007 ada 4 prinsip dasar dalam berkomunikasi, yaitu: pertama, komunikasi adalah suatu proses, artinya bersifat dinamis, dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan. 2. Komunikasi adalah sistem, artinya bahwa komunikasi terdiri atas beberapa komponen yang mempunyai tugas masing-masing dan berkaitan satu sama lain. 3. Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi, artinya adalah proses saling tukar komunikasi. 4. Komunikasi dapat terjadi disengaja ataupun tidak disengaja. Terjadi disengaja apabila pesan mempunyai maksud tertentu dikirimkan kepada penerima yang dituju, sedangkan situasi sengaja dapat diterima oleh orang lain dengan sengaja. Adapun pengertian komunikasi politik, definisi politik menurut Maryam Budarjo, ilmu politik adalah ilmu mempelajari perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha mencapai kehidupan yang baik. Politik dapat dipahami dalam perspektif negara, kekuasaan kebijakan umum dan pengambilan keputusan serta alokasi dan distribusi. Pada perspektif negara menurut Roger F. Soltau 1961 sampai 1999, ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negara, serta dengan negara-negara lain. Selanjutnya, kesimpulan pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian sesuatu pengaruh, sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat meningkatkan semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Teori komunikasi. Terdapat berbagai teori komunikasi yang dapat diajukan untuk melihat keperkasaan media dan kelemahan mempersuasi masyarakat dalam hubungan dengan aktivitas politik diantaranya sebagai berikut. 1. Teori jarum suntik. Teori ini diangkat setelah melihat keberhasilan medium radio dan media cetak sebagai alat propaganda dalam Perang Dunia I, serta keberhasilan dalam radio Orson Welles yang mengisah turunnya makhluk Mars ke atas bumi yang dramatis sehingga membuat penduduk di sejumlah kota Amerika Serikat jadi gempar. Teori jarum suntik berpendapat bahwa khayalan sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk menolak informasi setelah diterima melalui media komunikasi. 2. Teori kepala batu. Teori ini dilandasi pemahaman psikologi bahwa dalam diri individu
Ada kemampuan untuk menyelesaikan apa saja yang berasal dari luar. Teori kepala batu menolak teori jarum suntik atau teori perlu dengan alasan jika suatu informasi ditambah dari media, mengapa heran tidak berusaha berlindung untuk menghindari tambahkan informasi. 3. Teori kegunaan dan kepuasan. Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Eli Hubbard 1974. Teori ini banyak berkaitan dengan sikap dan perilaku pada konsumen. Bagaimana mereka menggunakan media untuk mempelajari informasi tentang apa yang mereka butuhkan dalam praktek politik. Teori ini banyaknya digunakan oleh para politisi. Keempat, teori lingkar kesunyian. Teori ini dipelajari oleh Elizabeth Nunes Naumann, mantan jurnalis, kemudian menjadi profesor emeritus pada salah satu institut publik di Jerman. Teori banyak berkaitan dengan kekuasaan media yang bisa membuat opini publik, tetapi di balik itu ada opini yang bersifat laten yang berkembang di tingkat bawah yang bersembunyi karena tidak sejalan dengan opini publik minoritas yang bersifat manifest atau nyata di permukaan. 5. Teori penanaman. Teori penanaman atau kultivasi menggambarkan kehebatan media, terutama televisi, dalam menambahkan sesuatu dalam jiwa penonton, kemudian terimplementasi dalam sikap dan perilaku mereka. 6. Teori agenda setting. Teori agenda setting pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Maxwell McCormick dan Donald Lusow. Mereka tertarik untuk melihat apakah pendapat para pemilih mengenai isu-isu yang dipandang sangat penting dibentuk oleh besarnya pemerintahan mengenai isu-isu tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.